Ini contoh, kelihatan? Nah, ini contoh orang besar kepala kayak begini. Tapi ini berarti lu yang buat ya? Iya. Bahannya apa? Itu resin. Resin? Iya, resin. Berarti harus di mold dulu dong? Benar. Ada pembuatnya dulu, ada yang mengukir dulu gitu bahannya? Kalau ini dia base-nya memang udah ada dari bahan kayak yang udah ada yang ngeluarin modelnya. Modelnya udah Nah, dikeluarin? lalu kita custom. Sebenarnya bikin masternya dulu. Jadi kayak kalau mau molding itu kan harus ada masternya betul. dulu. Masternya udah jadi baru kita molding, baru di custom sesuai. Oke, tapi kalau ininya sendiri sebenarnya sudah ada gitu di luar atau gimana? Belum, ini justru baru kita yang bikin, Om. Ya berarti harus ada orang yang ngebuat dulu awalnya jadi mold dong? Iya, Jadi mold harus ada yang buat dulu? Oke. Ini dijual dijual. dengan harga berapa kalau kayak begini? Kalau ini full satu figur ini 750.000. 750.000. Ya. Ini lihat ya dari dekat ya. Ini pertanyaan saya, ini apanya ya? Ini buat berdiri ya? Iya, Buat berdiri. awalnya sih memang itu di display untuk di atas motor kayak bisa. Oh, buat naik motor. Ini juga buatan Anda semua? Iya, ini saya cuma rakitnya aja. Ini maksudnya rakitnya? Jadi ini bahannya dari Tamiya. Heeh. Jadi saya ngerakitnya aja, ngecatnya. Oh, Anda cat ulang, Iya. Anda cat ulang semuanya. Oke. Nah, pada saat bikin begini nih, kamu ngapain bikin begini tuh ngapain? Hobi atau ini bisnis atau apa? Awalnya sih cuman dari karena kan saya emang awalnya suka MotoGP. Suka MotoGP. Suka MotoGP berangkat dari situ, mulai ngerakit. Beli dulu berarti Beli kan? dulu, terus ngerakit. Nah pas sudah selesai ngerakit tuh kayak ada faktor kurang puas gitu. Heeh. Jadi bagus begini cuman kayak kurang puas gimana biar si motor ini jadi kelihatan hidup gitu. Jadi bikin dicat ulang. Iya. Buat ulang. Kamu yang ngecat. saya ngecat juga. Akhirnya terus jualan. Belum, jadi ditambah figur dulu, Dedi. Figur dulu maksudnya? Jadi ini kan biar kelihatan hidup gitu. Jadi Nggak ada kalau orangnya gini doang nggak ada orangnya, jadi kita bikin figur dulu. Nah berangkat dari situ Figurnya lu beli? beli dulu, Beli dulu. masternya. Berangkat dari sana? Berangkat dari sana di custom lagi sesuai sama model yang diinginin customer. Oke. Tahun berapa itu? Itu dari mulai seriusnya dari 2012. Kalau yang motor-motor itu semuanya barang jadi atau buat? Kalau itu yang wearpack berdiri itu kita sebutnya racing suite model, itu full handmade. Full handmade? Ya, dari wearpacknya, dari sarung tangan, dari helm itu handmade. Jadi nggak molding itu? Itu molding. Molding? Tapi kalau ini kan kayak tadi kan udah ada cetakan dari pabrik, tinggal kita custom. Tapi kalau itu full handmade, jadi dibikin dari nol, dari clay kita ukir. Baru dibuat molding? Dibuat molding. Iya. Oke. Akhirnya jadi bisnis ini ya? Alhamdulillah sampai sekarang jadi bisnis. Nah kalau usahanya sendiri di Indonesia bikin bisnis beginian gimana? Sebenarnya sih pasarnya udah ada, tapi kan masih skala pabrikan. Nah, Maksudnya skala pabrikan? Jadi udah ada yang jual, boleh sebut merek kan? Boleh lah. Boleh ya. Nggak ngerti Jadi udah ada udah ada mini champ, dia keluarin figur juga, tapi kan sebatas pabrikan. Jadi kadang-kadang Oh iya, maksudnya orang-orang sudah banyak yang beli, tapi yang sudah ada di toko-toko kan? Iya, intinya kan? betul. Nah kalau begini kan sekarang ini produk Indonesia sendiri, lu ngejualnya gimana? Awalnya sih memang cuman dipasarin di komunitas aja. Di komunitas Di doang komunitas. Nah kebetulan di komunitas itu ada yang gabung orang dari luar. Nah dia interest sama barang-barang saya, ditantang juga di situ. Kan cuman lihat satu model, dia request bisa nggak bikin model yang lain kayak gini? Oh bisa. Bikin yang lain lagi. Nah itu kesounding sama teman-teman yang lain dan ketemulah satu komunitas di luar di Belanda tepatnya dan dia cukup besar komunitasnya. Jadi akhirnya ekspor. Ini sudah ekspor. Sudah. Wow. Berapa banyak ekspor? Per bulannya sekitar ada 50 pieces kalau untuk figur ini. Figur ini ada 50 pieces. Oke. per bulan. Untungnya berapa? Untung bersih. Omset atau untung bersih? Untung bersih lah. Omset aja kali Ya ini. udah omset. Kalau omset, Nah, ngapain lu pakai nanya kalau begitu? omset sekitar 50-60 lah. 50-60 juta? Ah, itu kan masih dikurangin lagi modal apa segala. Iya, iya, oke. Nah, berarti ini bisa jadi bisnis dong? Udah jadi bisnis. Udah jadi bisnis. Berarti lu nggak ngapa-ngapain, cuma ngerjain beginian doang sekarang? Saya kerja ini juga, kerja kantoran juga. Oh, kerja kantoran juga. Kerja kantoran tapi ini hobinya bisa Iya, jadi hobinya duit. jalan juga, betul. Oh, hobi jadi duit. Keren ya.
hobi bisa jadi duit. Bisa Bang Ded. Iya. Ini paling mahal harganya ada yang berapa? Kalau paling mahal sementara Kalau saya mau beli, saya kan mau beli pasti yang paling mahal tuh. Kalau saya mau beli, artinya saya tidak beli, ngerti? Pakai kalau loh depannya. Kalau saya mau beli, oh gitu. kan saya mau beli yang paling mahal. Berapa itu? Kalau dulu ini ditawar sama teman, sebenarnya ini udah dibeli sama teman, cuman pas ini kita tampilin lagi di sini. Ini dibeli di angka 6.500.000. 6.500.000. Oh, udah dibeli kan? Udah dibeli. Nah, nggak bisa beli. Orang udah dibeli kok. Coba kalau belum dibeli saya beli tadi. Oke. Kalau dia adalah pembuat, jadi produksi dari Indonesia yang sudah diekspor sampai ke luar negeri dan hasilnya menguntungkan ya. Omsetnya 50 sampai 60 juta loh, bayangkan. Oke. Nah, sekarang kita mau ngundang bintang tamu kedua. Kalau dia nih beda, dia kolektor diecast. Jadi khususnya MotoGP. Khususnya MotoGP, terus bahkan ada ditandatanganin sama ridersnya, tanda tangan sama ridersnya. Saya mau tahu ini barang-barang luar atau barang-barang Indonesia atau pernah beli sama lu juga mungkin? Pernah juga. Pernah juga. Oke, langsung aja, ini adalah Fandi. Tangan yang lebih meriah lagi. Mas deh. Kenalin, ini Fandi, kolektor MotoGP. Tadi aku nyari dia dulu. Emang hilang kamu? Iya, tadi dia Saya hilang. nyasar om. Kamu nyasar? Iya. Nyasar. Tadi ada demo. Kamu ngapain nyariin orang nyasar? Tugasnya begitu. Oh, tugasnya Tugas gitu. kemanusiaan. Oh, tugas kemanusiaan. Oh, gitu. kayak presiden ini ya, presiden apa? Kedamaian. Kedamaian. Ya benar, ini ada Mas Apa Fandi. kabar Fandi? Alhamdulillah. Silakan Iya, duduk Fandi. silakan. Terima kasih. Apaan? Kalau Kalau Fandi punya, Kali-kali ini dikerjain FD. Nih, tuh. Cewek perkasa. Boleh tepuk tangan buat cewek perkasa. Jadi gini loh Mas Dedi ya. apa sih? Saya ngomong. Mas Fandi ini kolektor Mas. Udah tahu, saya udah ngomong tadi. Udah minum belum? udah om. Udah, tolong es teh tawar buat Mas Nison. Bukan Inem. Fandi. Fandi ini kolektor. Oke, yang barang-barang kamu yang mana? Yang sebelah paling kiri tuh itu Sebelah paling kiri. itu yang motor semua itu koleksi saya sama ada beberapa punya teman juga sih. Oh, loh, kok kamu bisa ngambil punya temen? Enggak, maksudnya tuh karena kan saya punya komunitas kolektor miniatur motor. Nah, jadi Fandi, saya tuh mau nanya nih. Kamu tuh kan sama nih sebenarnya juga. Saya nanya berdua deh. Ini kan ditaruh doang kan ya? iya, Ditaruh doang kan? Iya. Ditaruh, diliatin gitu ya? iya. Iya kan? Iya, om. Kenapa nggak mie instan aja gitu misalnya Anda? Lo nggak serius ini. Saya mau tahu apa kesukaannya. Apa, Ya, kalau mie instan nggak ada seninya. Kalau ini kan ada seninya. Masa mie instan diliatin terus liatin langsung ya kenyang? beli mie instan, Anda chat lagi. Kenapa Nggak nggak? ada seninya. Masa ini? Ya. Kolektor apa? Kolektor mobil, kolektor motor, kolektor apa? Kolektor mobil dipakai mobilnya. Oh iya juga ya. Ini diapain coba? Nah, apa kenikmatannya apa melihat motor nungging jatuh enggak? Jangan ngomong nungging. Itu motornya nungging jatuh kagak jalan kagak. Oh, iya Apa benar. kenikmatannya apa coba? Ibaratnya itu om, itu kan kita pecinta MotoGP ya kan. Pecinta Suka- MotoGP. Ya, suka balapan MotoGP. Cuman kan kita nggak bisa menjangkau motor aslinya. Nah, Oh. gitu. Jadi kita dengan menikmati motor yang miniatur motor aslinya kita merasa ya kita dekat dengan kesukaan kita. Iya, iya, iya. Nah, itu masuk akal. Jadi Jadi suka MotoGP. suka Berarti tahu MotoGP. itu dong nama-nama pembalap gitu dong. Ya tahu sih nggak cuman hafal. Berarti ini dong ngefans Iya. sama Mike Tyson ya? Enggak. Enggak, saya Muhammad Ali. Oh, iya. tapi kenapa MotoGP? Karena tadi kalau misalnya kita koleksi motor lokal atau motor sport itu ada di pasaran. Ada di pasaran. Kita kalau punya duit, ibaratnya punya duit, kita bisa beli motor aslinya. Tapi kalau kita koleksi MotoGP, kita susah, nggak akan bisa punya motor MotoGP. Jadi kita koleksi motor miniatur MotoGP karena kita nggak bisa menjangkau mimpi Tunggu, itu. Anda koleksi karena tidak terjangkau untuk dibeli. Betul. Ibaratnya
kita tadi Om, kita suka sama MotoGP, ya kan? Oh, ini bandingannya nih aslinya dan Iya. diecast-nya ya. Diecast-nya. Yang aslinya mana? Yang aslinya yang Yang sebelah ada kanan, yang kuning. rumputnya. Yang ada rumputnya. Oh. Itu diecast-nya. Ya, itu diecast-nya. Jadi ada memorabilia juga kan. Ini Katanya- mahal nggak sih kalau beli gitu? Mahal ini, ada yang ditandatanganin. Ini katanya. tanda tangan Pedrosa yang asli kemarin waktu Pedrosa datang ke Indonesia. Kok bisa ketemu? Ketemu saya kebetulan karena Astra Honda juga pesen diecast ke saya, minta dicarikan diecast, akhirnya saya juga bisa ketemu beliau juga gitu. Oke, ini harganya sampai berapa? Kalau- Paling murah berapa? Paling mahal? Yang paling murah sih kita ada skalanya juga Om. Skala yang paling kecil ada skala 24, skala 22. Itu berkisar dari 90.000 sampai yang termahal merek saya boleh sebut merek? Boleh orang nggak Merek ngerti. Mini Champ itu sekitar sampai 5,5 juta lah. Sampai 5,5 juta. juta setengah. Itu yang paling mahal. Paling mahal lah. Tapi kalau yang ini Tamiya ini justru lebih mahal lagi Om. Ini lebih mahal lagi. Iya. Kenapa Anda nggak beli yang lebih mahal lagi? Karena apa ya? Karena ini kan rakitan, terus ini juga sangat ringkih dan saya juga nggak suka modelnya sih. Anda nggak tersinggung? Modelnya bukan rakitannya, modelnya Modelnya Om. jelek gitu ya? Iya. Iya sih emang. Tapi jelek udah laku, Om ya. Jelek juga udah laku. Tapi udah laku. Keluar lagi. Keluar lagi. Lu berantem gitu berdua. Gitu. Tapi ada yang unik, dia punya koleksi tahun 60. Ya, jadi salah satu koleksi saya memang nggak saya pajang. Jadi ada yang di foto juga kemarin. Ada tahun 967 punya Gian Como Agostini, MV Agusta. Terus yang saya pajang itu Kenny Robert tahun 79. Mana tunjuk. Yang kuning nomor 1, Mas Edi. Kuning nomor 1. Ya, yang sebelah, yang depan-depanan sama Rossi. Kuning nomor 1 depan-depanan nama Anda nih ngerjain saya tuh. Kuning nomor 1 depan-depan. Kuning Saya nomor tunjuk, Kak. 1. Ya. Wah, ini jangan. Jadi ini yang ini Kenny Robert tahun 79 juara dunia. Ini harusnya ada di sini. Mas Fandinya nunjukinnya dari situ biar nggak ketutupan. Ya. Apa Ini yang menyesak. Kenny Robert senior atau juara dunia tahun 79 Yamaha. Ini tahun 79. Aduh. Tuh, Ini yang tahun 79. tahun 79 Betul. dibuatnya. Saya belum tahu buatnya, tapi seri motornya 79. Oh, Mas Fandi Anda sebelah sini. mikir, nah seri motornya tahun 79. Betul. Oh, tapi bukan buatan tahun 79 kan? Sepertinya sih bukan. Sepertinya Karena di boxnya nggak tertera Mas Dedi. dia kalau jualan sumpah gua nggak beli loh itu. Katanya ada yang dari tahun 60. Ya, ada. Mana? Saya nggak pajang Mas Dedi. Karena itu tadi, kenapa? Itu kan rare Mas. Jadi saya takut disentuh, takut rusak dan sebagainya sih, itu aja. Oh, supaya nggak disentuh orang. Betul. Ini Anda ternyata pernah betul. nyentuh bukan? Ya nyentuh. Anda orang bukan? Orang. Oh itu tuh ada fotonya tuh. Oh, tuh ada foto. Oh, itu dari tahun Ini yang saya bilang tadi 67. buatan tahun 67. Iya. Buatan tahun 67. Belinya berapa itu? Kalau ini sih kemarin sih masih murah karena saya udah lama Mas, belinya. di sini. Saya udah lama Mas belinya. Udah lama belinya. Udah. Belinya tahun berapa? Sekitar 3 tahun yang lalu 2013-an lah. Lah, kan buatan tahun 67. Anda beli tahun 2013 tuh udah lama juga dong. Harusnya mahal dong. Ya saya nemunya pas waktu tahun 2013 Mas, sekitar dapat 300-an ribu lah. Kok murah? Buatan tahun 67 kan? Karena mereknya. Karena mereknya murah. Mereknya kan ada, kalau dalam diecast tuh ada beberapa merek, ibaratnya levelnya tuh. Nah kalau level yang itu, merek New Ray itu medium lah, level medium. Harga masih ratusan ribu. Nah yang tadi saya sebutin yang harga mini champ yang super detail, ini yang justru yang harganya jutaan. Mana yang jutaan Yang mana? ini 2,3 Mas Dedi. 2,3. Iya. Oke. Bisa pesen nama cabai-cabeannya nggak? Ini motor bukan. Biar duduk di samping sini ya. Ini. Ini Michael Duhan tahun 99 sih serinya. Dia waktu juara dunia tahun tahun 99. Harusnya di sana. Oh, harusnya nempel sini. Iya. Oh, Sebagai oke. diorama aja sih. Yang paling mahal. Kalau yang paling mahal untuk yang pajangan yang saat ini yang ini Mas Dedi. Mana yang paling mahal? Ini. Oh, yang ada orangnya. Ya, ini- Harganya berapa?
Kalau kemarin ini kita bisa tembus figurnya aja hampir 1.800.000 ya. Karena Ini memang langka figurnya. Heeh. Nah kalau motornya aja sekitar 700-an. Jadi total. Tapi yang ini rare lagi, lebih mahal lagi karena ada tanda tangan Rossi-nya. Mana? Sebelah sini kayak ketutupan. Bohong nih. Ih, beneran. Tadi yang satu nggak dibawa, Iya. yang satu ketutupan. Mana dulu, lihat dulu. Ada ini. Ada tapi ya? Ada. Ada ya. Mungkin di dalam bajunya dia kali ya, di dalam bajunya dia. Ya, betul. Oke. Jadi ini saya mau tahu nih, Anda Mas, beli bentar, ini. jangan ngobrol dulu ini Oh, nyangkut. baju nyangkut. Nah, udah. Pokoknya jangan deket-deket sini. Iya. Oke. Nah, ini Anda koleksi ini bisa dijual lagi? Bisa. Oh, Bisa- ini pasti mahal yang udah ditandatangan. Nanti nyangkut Oh, iya. lagi. Yang pasti mahal yang itu. Pasti. Ya. Kalau dijual lagi nih, misalnya ada orang mau beli ada tanda tangan Rossi-nya walaupun tidak terlihat ya tanda tangannya ya. Kira-kira mau jual berapa? Ya tergantung kebutuhan sih. Kalau lagi nggak butuh nggak akan saya jual sih mas. Wih, bener. Kalau di Kita undang bintang tamu lain nih. Oke. Mana sih tanda tangannya? ada di baliknya mbak. Balik mana? Ini. Di sayapnya. Ada beneran Cika? Oh yaudah. Ada. Nyangkut lagi. Ada beneran tanda tangannya? Belum, nggak kelihatan. Saya tanya kamu, Cika, kamu tahu, Cika, Iya. kamu tahu tanda tangan Rossi nggak kayak apa? Paling huruf R di Kamu sabun. tahu nggak tanda tangannya kayak apa? Enggak kan? Huruf R kagak. Nggak tahu kan? Dan dia tanda tangan sendiri juga lu nggak tahu. Oh iya bener. Kita undang Mas bintang Dedi, tamu. tar dulu. Mas Kita Dedi, undang. ada yang demo. Mana? Nih, tuh pada ngumpul mobil-mobil. Oh iya, jatuh lagi. Kita undang bintang tamu yang ketiga, ini adalah founder Indonesian Diecaster. Langsung aja ini adalah Sandi. Sementara biarkan Cika nyangkut bajunya di sana. Oke. Apa kabar Mas Sandi? Silakan duduk di sini. Ya, oke. Memang. Baik. Jadi Anda ini adalah founder Diecaster Indonesia ya? Indonesian Diecaster. Indonesian Diecaster, oke. Nah, Jangan gitu. Mas, tolongin Mas. Ini yang ini. ini nyangkut juga. Malah disangkutin. Oke, kamu diam di sini ya. Oke, baik. Indonesian Diecaster ini apa sih sebenarnya? Sebetulnya ini komunitas untuk saling Pak sharing Oga, tentang Pak Oga. produk-produk diecast sendiri, Tolong bantuin dong. berbagai skala, merek. Merek. Oh, jadi Anda nemuin itu, Anda ngumpulin itu semua gitu. Iya, Oke. untuk sharing satu sama lain. Oke, saya tanya sama SPG-nya aja ya. No, bantuin itu atuh. No. Udah, nggak usah. Nah, aduh. Aduh, jangan di ini berkurang deh followers gue. Aduh. 3 juta harganya, Cika. Maaf, Mas, nggak apa-apa kan? Dilepas aja Ini. Mbak, dilepas. Lepas aja, ya. lepas aja. Nah, udah, bawa, udah, minggir. Kamu cepetan minggir. Satu lagi. Cika, minggir, udah. Kamu tuh nggak diajarin ya? Saya dulu diajarin sama Mau orang. pulang aja. Duduk. Oke, Kamu nggak diajarin apa dari Mas kecil? Dedi, hipnotis mereka seolah-olah tadi nggak ada apa-apa. Yang di TV kan lihat. Oh iya ya. Ming, kalau ada barang jatuh, ada apa jatuh tuh minggir. Oh iya ya. Kamu supermarket jatuh, teriak minggir. Oh iya ya. Iya. Dulu gitu. Ibu saya ngajarin gitu dulu. Oke. Coba terangkan lagi tadi ada, maaf. Ya, Indonesian Diecaster sendiri sebetulnya wadah untuk sharing satu sama lain. Semua model, semua merek, semua skala itu disatuin jadi satu. Nah, mereka tuh sharing apa biasanya? Motor gue lebih bagus daripada motor lo, gitu. Bisa Oh, istilahnya. iya. Sebetulnya lebihnya ke fotografi. Fotografi, maksudnya? Kita punya diecast, Punya diecast? kita nggak mungkin dong taruh terus diliatin doang. Iya. Kita ngambil seninya dengan ngebuka dan foto diecast tersebut. Oh, jadi diabadikan dengan foto, terus Ya. digaya-gayain. Ya, betul. Kayak inilah ya, kayak
action figure ya. Betul. Oke, ada contoh fotonya? Ada? Ada. Jadi lagi fokus ke diecaster fotografi ya, diecast fotografi. Ya sebetulnya ke fotografinya, tapi di balik fotografi karena kita berbasis di sosial media, kenapa kita perlu foto? Karena kita di sharing itu di media sosial, kita pasti nampakin foto dong, nggak mungkin caption doang. Kalau fotonya jelek, orang nggak tertarik. Kita semangatin biar fotonya Biar lebih orang bagus. tertarik. Ya makanya Iya. biar orang tertarik. Iya. Oke, kita lihat fotonya. Ini Mr. Bean. Betul. Ini punya kamu juga. Iya, Ini harga berapa ini? Oh, udah pindah. tergantung sih kalau harga. Oke. Nah ini kamu jual atau gimana? Atau hobi doang? Enggak, hobi aja. Hobi doang? Iya. Udah ngabisin berapa hobi begini? Kurang tahu sih, nggak pernah ngitung mas. Tapi kira-kira beli harga paling murah berapa, paling mahal berapa? Paling murah mungkin ada di yang kecil-kecil sekitar 50.000, 60.000, 50.000 sampai 60.000. Kalau yang mahalnya 5 sampai 6 juta. 5 sampai 6 Iya. juta. Oke. Ini kalau mobilnya rusak gitu servisnya di mana, Mas? Enggak, itu sengaja kalau itu rusak tadi karatan. Oh, sengaja dikarat-karatin. Iya, Ini sengaja dikarat-karatin betul. atau dapatnya udah begitu? Enggak, dapatnya mulus. Dapatnya mulus sengaja dikaratin. Iya, Malah dirusak. Iya, ya bagus tapi jadinya. Komunitasnya anggotanya orang Indonesia aja atau ada orang luar juga? untuk 2015 akhir ada dari beberapa negara yang masuk. Oh, ini ada siapa? ini Itu ya yang siapa sih? Itu saya yang koleksi, saya yang ditandatanganin oleh Matteo. Oh, itu kok Anda- jadi dia orang kita bahas dia? akhirnya dia punya bukti. Ada yang Oh, iya, iya, iya. menandatanganin. Itu juga sih. Iya benar. Tadi Anda ngomong apa? Iya apa? Yang dikarat-karatin dan Oh, dikarat-karatin. Oh, enggak, paling mahal berapa? Paling murah berapa? Paling murah Dikarat-karatin. sekitar- Ada orang Indonesia, ada orang luar juga kah yang di Sebenarnya member? ada dari yang beberapa negara yang masuk Berapa untuk sharing tentang fotografinya sendiri. Itu mereka masuk ke bagian apa? Maksudnya ada forum, ada apa atau apa? Enggak, kita mainnya di Facebook, Oh, main di Facebook. Facebook, Instagram, dan akhirnya diupload ke YouTube. Oke. Di Indonesia sendiri sebenarnya gimana? Maksudnya banyakkah orang yang hobi mengumpulkan ini? Kalau menurut saya sih banyak. Nah, kan Anda kan punya forumnya tuh. Iya. Ada berapa jumlahnya? Kalau di Facebook sendiri ada 4.000, 4.000. tapi nggak semua aktif. Tapi yang aktif mungkin ada berapa ribu. Ada yang berapa? lain tuh baru mau menuju. Dia beli, tapi cuman sharing by message. Oke. Om ini gimana, om ini gimana gitu. Ini kan begini ya, maksudnya saya tuh juga saya nggak ngumpulin sih, tapi saya kalau suka pada satu toko gitu saya suka beli apa namanya yang action figure. action figure-nya kan ada satu banding berapa, satu banding Iya. berapa. Itu kan harga bisa sampai ada yang 6 juta, 7 juta begitu kan. Ini ada yang sampai puluhan juta kah? Kalau kita bikin satu diorama komplit bisa lebih malah Bang. Bisa lebih ya? Bisa lebih karena kalau diorama komplit kan ada bike-nya, ada figurnya, ada pedok. tema yang diorama mau dibikin itu. Jadi ngumpul semua di situ harganya pasti naik. Oke, berarti ini pure hobi. Ya, Pure hobi. Kamu kerjanya apa? saya bisnis, usaha. Usaha apa? Dari desain sama pakaian. Desain apa pakaian? Iya. Berarti ini benar-benar hobi doang. Betul. Menghasilkan uang nggak tapi? Enggak sih kalau menghasilkannya. Gini deh, misalnya ada orang pingin bisnis begini gitu, bisa nggak? Bisa. Ada, kalau untuk sebagian orang dia koleksi, ditunggu sampai berapa lama ya, dalam arti kata nunggu rare item, akhirnya dijual jadi invest kan. Jadi investasi. Ya, kalau Oke. saya sendiri Oke, kalau orang mau ikutan grupnya kemana coba? Silakan dikasih tahu. kalau misalnya yang mau join, tinggal masuk ke Facebook group Indonesian Diecaster, like fanpage Indonesian Diecaster, sama Instagram @IndonesianDiecaster. Oke, ada eventnya juga berarti? Ya, ada event. Ada eventnya? Event. Jadi di mana itu biasanya? Sekarang sih kebanyakan di Bandung kemarin-kemarin. Aku maunya untuk kedepannya cari masing-masing member untuk bikin regional masing-masing. Kalau Jakarta sekarang udah ada, tapi untuk Surabaya dan lain-lain aku belum punya orang. Oke. Untuk yang mau ngejalanin Indonesian Diecaster di regional A, B, C. Oke, Baru baik. Jakarta sama Bandung. Baik. Oke, baik. Terima kasih.
Jadi intinya ini adalah sebuah hobi ya, tapi bisa menghasilkan lah kalau dipikirkan baik-baik sebenarnya bisa menghasilkan ya. Ini kan berarti bisa saya bilang sebagai investasi juga bisa? Investasi. Bisa sebagai investasi ya, apalagi kalau sampai ditandatanganin Rossi dan nggak kelihatan ya. Oke. Tahu nih bohong nih Mas Fandi, mana ntar tunjukin ya. Tapi ini juga hobi yang bisa dibilang hobi mahal ya. Hobi mahal dan tadi bisa jadi bisnis juga sih Mas Dedi. Hobi mahal tapi bisa jadi bisnis juga. Dijual tergantung kebutuhan. Ya, kalau dia nggak butuh dia Jadi nggak jual. bisnis malah, yang ini jadi bisnis. Yang Jadi mana? yang Di ini bisnis kan ini kita, diapain? iya, Om Faisal Syukur juga kan nyetak suruh jadi bisnis. Terus saya dan komunitas juga kan ada modifikasi diecast juga Om Deddy. Jadi custom namanya kita. Jadi kalau yang diecast yang belum pernah rilis atau belum ada tapi itemnya ada aslinya, kayak misalkan Rossi kan ada banyak livery khusus tapi merek pabrikan ngejual. Nah kita custom, nah itu menghasilkan uang juga. Iya, tapi sampai perusahaan aja ada yang pesen kok sama dia. Betul. Ya kan? Oh Ya ya? kemarin kita, ya saya pun dari tim balap sama dari ya maksudnya pabrikan motor juga pesan ke saya. Pesan karena dia mungkin dia untuk miniatur, Ya dipajang kemarin dan pas sebagainya waktu ya. ada kunjungan Marquez, terus buat Menpora juga kan Astra Honda dari saya, maksudnya dari Indonesia Motorcycle Diecaster untuk memento ke Menpora kemarin. Oke, baik. Baik, oke kita akan lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.